saya juga banyak mendengar istilah bedanya reaktif dengan hasil positif gitu. Oh gitu. Jadi Ya. dia Halo, Hai. selamat datang di channel YouTube-nya Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda. Dan ini podcast pertama kita, Dok. Perdana. Perdana, jadi nanti kita akan sharing tentang psikoedukasi, rapid Betul. test, dan bagaimana sih kesiapan kita nanti menghadapi rapid test. Jadi mau ada agenda besar nih, Dok, di Balai Rehabilitasi, dan momen saat ini kita pengen sharing ilmu sama teman-teman yang lagi nonton, dan semoga bisa membawa manfaat. Amin. Di sini ada dua narasumber, nanti kita tiktokan aja gitu ya, Dok ya. Perkenalkan diri dulu dong, Dok. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi. Saya Dr. Murdi, dokter di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda. Oke, nanti saya bersama Mbak Rani, Sis Rani. Jadi nanti Dr. Murdi akan banyak menjelaskan tentang sisi medis dan kesehatannya. persiapan Ya, rapid. persiapan apa sih supaya kita punya satu persepsi begitu ya. Nanti kalau saya akan lebih banyak ngobrol tentang gimana kondisi kesehatan mental kita dan psikisnya. Karena kan kayaknya sudah mulai ada aura-aura cemas nih, Dok. Ya. Saya pribadi juga gimana nih persiapannya, jadi untuk lebih Nggak jelas. dipungkiri, soalnya Iya. kita kan lebih informasi-informasi dari medsos, mungkin Betul. televisi ataupun dari orang-orang lain. Iya. Jadi kita ya tidaknya perlu lebih paham lah. Di sini Betul. mungkin salah satu sarana kita juga. Ya. Iya. Hmm. Dan jangan lupa ya nanti like and subscribe, terutama buat teman-teman di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah. Jangan lupa nanti klik di sini ya. Oke, Dok, ini langsung aja pertanyaan pertama dari saya untuk menjawab keresahan kita sebagai masyarakat umum gitu ya, Dok. Oke. Jadi menjelaskan tentang apa sih bedanya rapid test, kemudian ada istilah swab test. Saya juga banyak mendengar istilah bedanya reaktif dengan positif, karena kan taunya kita rapid test, mau tes COVID apapun itu taunya hasilnya positif. Hasilnya Bisa positif. dijelaskan dulu nggak, Dok, istilah-istilah itu supaya kita semua paham? Oke, ya, jadi udah banyak beredar ya di media luas ataupun di informasi-informasi Iya. umum. Mungkin masyarakat awam taunya reaktif adalah positif. Iya. Sebenarnya dari kata rapid sendiri adalah rapid dan tes ya. Jadi rapid test itu istilahnya tes cepat. Nah, jadi ibaratnya itu dia seperti memang screening awal. Nah, jadi itu untuk men-screening awal. Jadi untuk menilai dari segi, jadi pemeriksaannya dengan menggunakan pengambilan sampel darah. Nah, jadi sampel darah itu berupa darah kapiler yang bahasanya itu biasanya kita menggunakan darah tepi. Biasanya kita ada menggunakan misalnya pemeriksaan seperti gula darah, asam urat, kolesterol. Nah, kalau rapid test itu kurang lebih seperti itu. Dia pengambilannya teknik sampel darah. Nah, jadi dia berupa tes cepat gitu. Dan diambilnya di jari ini ya, Dok ya? Ya, bisa pembuluh darah kapiler ya, namanya di jari. Jadi dia dengan 2-3 tetes mungkin seperti itu. 2-3 tetes. Iya. Gitu. Nanti ditambahkan juga nanti ada alat kayak reaksi sama tetesan tambahan dari pemeriksaan itu juga. Oh iya, berarti ada dikatakan ini bukan hasil akhir karena ini untuk screening awal seperti itu. Jadi ya, Dok, screening ya? awal dari kita karena memang penyakit yang baru ini coronavirus ini SARS-CoV-2 itu memang dia penularannya sudah seperti kita ketahui di droplet. Jadi dia sangat cepat. Jadi kita juga untuk menyikapi untuk tes-tes rapid ini juga lebih banyak untuk lebih mengetahui di awal. Jadi dia memang untuk screening awal dari COVID-19 itu sendiri. Selain itu juga mungkin kelebihannya hasilnya tadi sudah lebih cepat dan bisa dilakukan di tempat-tempat terbatas dan harganya juga lumayan terjangkau dibanding memang untuk hasil akhir yang memang untuk PCR ada namanya. Nanti mungkin berkaitan sama pertanyaan selanjutnya. Ya. Oke, jadi kan kita untuk screening awal jadi belum tentu begitu rapid test hasil langsung keluar begitu ya, Dok ya? Ya, jadi karena hasilnya memang sudah terkonfirmasi keluar, tapi itu belum mutlak memang
hasil positif gitu. Oh gitu. Jadi Iya. dia nanti ada reaksi hasil misalnya seperti bahasa biasanya apa positif palsu ataupun negatif palsu itu ada juga. Iya. Cuman untuk konfirmasi akhir dan memang untuk memastikan ada diagnosa pasti kan di dunia medis kedokteran itu ada diagnosa pasti. Iya. Itu adalah yang PCR yang menggunakan swab molekuler itu. Gitu. Swab ya, berarti jadi kita nggak perlu khawatir untuk dilakukan rapid itu karena memang hasilnya belum diagnosa Yap. pasti itu ya dok ya, karena kan kita taunya aduh rapid test begitu ada hasil reaktif atau positif itu terus kita jadi aduh saya terpapar COVID-19 begitu. Biasanya kan mungkin yang belum mengetahui atau Iya. apa seolah-olah setelah dirapid keluar hasilnya misalnya positif itu sudah seperti akhir. Nah, padahal Iya benar banget dok, itu yang bikin cemas kita semua. Iya, betul, nggak dipungkiri, betul. Iya, jadi rapid screening awal biayanya lebih terjangkau, Terjangkau, kemudian bisa hasilnya lebih dapat cepat juga. Hasil lebih cepat di tempat Begitu. terbatas bisa kita kerjakan. Oke. Jadi memang untuk screening awal. Jadi kita setelah itu ada pemeriksaan lanjutan sepertinya. Oke. Nah, cuman mungkin biar rekan-rekan teman-teman bisa dapat informasi lebih ya dengan channel ini kita berusaha ya Iya. memberi informasi itu. Oke, kemudian untuk diagnosa pastinya kita pakai alat apa dong? Setelah rapid, kemudian kita harus tes apa lagi untuk mengetahui memang kita confirm positif COVID-19 itu? Oke, seperti yang sudah kita ketahui, memang untuk konfirmasi, status konfirmasi itu memang adalah pemeriksaan PCR. Nah, PCR. itu berupa pemeriksaan molekuler dan teknik pengambilannya menggunakan swab. Swab ya dok, bisa jelaskan sedikit nggak dok? Nanti swabnya seperti apa? Pengambilan kan kalau tadi darah, Iya. kalau swab gimana dok? Jadi itu seperti dibantu dengan ada alat kayak mirip cotton bud ya gitu ya. Oke. Itu dimasukkan ya lewat hidung. Iya. Kemudian nanti seperti dicari mungkin apa dialur, sampai nanti kita sampai ke tenggorokan mungkin atau Oke. misalnya agak dalam sampai Iya. ada yang sampel terambil. Cuman ya memang itu perlu teknik khusus dan Oke. orang-orang tenaga medis terlatih untuk pengambilan teknik dari swab dan memang untuk hasilnya sendiri ya dia confirm untuk aku misal positif dia memang positif, dia kalau emang negatif berarti bisa dikatakan karena dia diagnosa pasti ya, Iya. diagnosa emasnya ya dari swab itu. Oke. Gitu. Saya kebayangin udah mau bersin-bersin gitu ya dok ya. Iya, Berarti betul, yang akan betul. kita lakukan di Bareta itu yang rapid Yang ya dok rapid ya. ya, screening untuk awal. Screening awal. Pemeriksaan darah tepi ya. Oke dok. Siapa aja sih yang bisa dilakukan rapid test ini? Atau Oke. ada karakteristik orang-orang tertentu atau siapa aja yang boleh Sebenarnya dilakukan rapid? karena kita musim pandemi ini, jadi setiap orang yang berisiko, individu-individu yang berisiko itu bisa kita lakukan rapid test. Oke. Kemudian juga istilahnya juga kayak tenaga kesehatan atau mungkin individu yang berada di fasilitas kesehatan seperti kita balai rehabilitasi Iya, ini juga memungkinkan untuk kita lakukan rapid test itu. Rapid test. Iya. Kalau individu yang beresiko tuh seperti apa dok batasannya? Karena kan sepertinya kita, apalagi kalau kita yang mobilitas tinggi ini, sepertinya resikonya banyak nih. Tapi kalau untuk spesifikasi resiko terhadap COVID-19 ini apa aja dok? Ya, masing-masing setiap individu pasti memiliki tingkat rentan resiko ya. Yang seperti misalnya kalau memang orang-orang dengan umur usia misal 60 tahun ke atas, kemudian ada penyakit penyerta, penyakit tambahan, kemudian juga ya seperti kita perawatan rehabilitasi dengan pergerakan kita sebagai staf juga mungkin dengan selain dalam masa perawatan, jadi bisa memungkinkan untuk kita lakukan rapid test itu. Gitu ya. Dok, saya mau tanya, kalau kita yang merasa sehat nih dok, karena kan kita setiap hari melaporkan status kesehatan kita, rata-rata kan memang hampir 100% sehat. Betul. Mungkin nggak sih dok, kita yang dengan kondisi fisik yang sehat, kemudian kita masih tergolong muda begitu, ada resiko seperti itu dok? Untuk resiko pasti ada semua. Iya. Apalagi kalau memang kita
tidak mengikuti protokol, Betul. misalnya kita tidak menggunakan masker, misalnya kita tidak cuci tangan, tidak mengikuti anjuran dengan jarak aman, so pasti ada resiko. Tapi yang jelas dengan kondisi kita usia muda dan dengan daya tahan tubuh, bisa aja ada kasusnya positif tapi tidak dengan gejala. Yang istilahnya OTG, betul ya dok ya? Ya, jadi misalnya kita ada kontak ataupun tidak tahu konfirm dengan pasien COVID-19, tapi kondisi imun kita bagus, tetap ada virusnya tapi kita tidak bergejala, tapi risiko untuk menularkan tetap ada. Iya. Nah, itu bisa dideteksi dengan rapid test itu nggak dok? Yang tadi dokter katakan kita nggak ada gejala secara fisik, tapi misalnya kemungkinan terburuk nih dok, misalnya suatu saat kita rapid kemudian hasilnya reaktif gitu, positif, tapi kita punya imun yang baik, itu bisa dideteksi nggak dok dengan rapid test itu? Oke, tadi seperti kita sampaikan, pada prinsipnya rapid test itu dia antibody ya, jadi antibody sendiri itu adalah reaksi dari tubuh kita jika kita terpapar misalnya benda asing seperti virus misalnya ini ya, COVID-19 ini. Jadi antibody kita ada dua, IgM sama IgG. Jadi IgM itu imunoglobulin M. Nah, jadi kalau pertama kali terpapar biasanya kita bilang itu akut. Nah, akut itu biasanya itu dulu yang muncul. Kemudian misalnya ada riwayat atau sebelumnya pernah terpapar dengan virus, nah yang muncul itu biasanya antibody imunoglobulin G. Jadi kita sebagai yang sehat misalnya yang kuat bisa aja rapid test kita positif, tapi dengan imunoglobulin yang G yang cukup kuat, yang cukup tinggi, kemudian dikonfirm dengan pemeriksaan PCR tadi seperti itu, nah bisa aja nanti hasilnya non reaktif. Tapi bisa juga memang hasilnya setelah hasil pelanjutan dari rapid hasilnya positif. Jadi yang jelas kalau memang hasil positif dari PCR itu udah diagnosa pasti positif. Jadi selama masih rapid dia bukan alat diagnostik, cuman dia untuk screening awal. Jadi kita untuk ke arah pemeriksaan selanjutnya. Jadi ya nggak perlu khawatir berlebihan juga. Betul. Jadi kita nggak perlu cemas selama kita menjaga kesehatan, kita merasa imun kita bagus, walaupun nanti hasilnya reaktif, tapi kita punya antibody dan imunitas yang baik begitu dok ya? Iya, jadi. Oke dok, tadi kan kita sudah menjelaskan metode, caranya, kemudian peran-peran antibody dalam tubuh kita. Nah, ini boleh dijelaskan nggak dok tentang cara membaca hasil rapid? Kan kita harus punya pengetahuan nih sebagai tenaga-tenaga kesehatan yang bekerja di sini, tidak hanya kita tahu prosedur ketika mengikuti rapid, tapi kita perlu punya satu wawasan bahwa gimana sih interpretasinya kalau bahasa kerennya gitu cara membaca. Tadi kan seperti kita sampaikan macam-macam alat rapid test itu ya. Mungkin salah satunya ini contoh misalnya ada yang menggunakan IgM, IgG, ada juga yang langsung kontrol dengan hasil positif. Nah, jadi misal kita dengan menggunakan contoh rapid test yang ada IgM, IgG-nya, yang jelas pembacaan hasil itu dilakukan oleh analis laboratorium. Jadi dari hasil itu bisa muncul misal dari tempat tesnya itu ada huruf C, C itu kontrol. Kemudian kalau misalnya IgG, IgM yang muncul juga, ya kemungkinan hasilnya reaktif. Reaktif. Jadi reaktif untuk rapid test. Reaktif untuk rapid testnya. Jika muncul garis G dan M, dan juga garis C kontrolnya. Garis C-nya itu, saya ngebayangin sama nggak seperti kita misalnya tes yang ada satu garis, dua garis, modelnya seperti itu juga nggak dok? Saya sih kurang lebih prinsipnya, cuman kan beda-beda produk mungkin beda-beda. Cuman kalau dari segi pembacaan hasil kurang lebih sih seperti itu. Begitu ya. Jadi misalnya C-nya dia yang kontrol, IgM, IgG-nya tidak muncul, ya bisa kemungkinan dipastikan hasil rapid test non reaktif. Non reaktif ya. Tapi bisa juga sih jadi dengan hasil misalnya muncul semua ataupun nggak muncul semua. Jadi mungkin ada
istilahnya seperti apa, alatnya mungkin ada kesalahan atau kerusakan, jadi mungkin kita sarankan untuk pakai alat yang lain lagi yang baru selanjutnya. Oh begitu. Jadi ada kemungkinan error gitu nggak sih dok untuk dilakukan rapid, atau ada kaitannya dengan istilah yang saya dengar nih dok sebagai masyarakat awam juga, false positif, false negatif, atau bahasa Indonesianya negatif palsu, positif palsu, itu bagaimana dok? Oke, namanya alat ya, pemeriksaan kemungkinan itu tidak menutup kemungkinan. Tapi kalau misalkan itu ada hasil yang istilahnya false positif, jadi dengan hasil rapid yang muncul positif itu bisa saja dia bukan dari hasil yang COVID-19. Bisa aja dia muncul dengan reaksi silang dengan reaksi jenis virus yang lain. Begitu, bisa ya dok? Bisa, kan dia tidak terlalu spesifik ya namanya rapid test, jadi masih ada kemungkinan bisa memunculkan false positif tadi, seperti itu. Bisa juga dengan reaksi misal dengan kita pernah terinfeksi dengan virus yang sebelumnya. Jadi makanya kita harus tetap melakukan lanjutan konfirmasi PCR tersebut. Sebenarnya bisa dikatakan ini adalah kesempatan yang baik kita bisa dapat pemeriksaan rapid ya dok ya. Benar. Jadi untuk sebenarnya mengetahui apakah jangan-jangan kita OTG atau ada istilah karier itu ya dok ya. Karena selama ini kita merasa saya baik-baik aja gitu ya. Tapi kita tidak tahu nih membawa virus atau enggak gitu. Iya betul. Jadi salah satu screening awal yang cukup baik dalam pemeriksaan rapid test ini. Kemudian tadi misalnya negatif, belum tentu juga maksudnya hasil anti PCR-nya negatif. Jadi bisa aja antibodi kita belum meninggi atau belum keluar sepenuhnya istilahnya. Jadi kadarnya belum sampai, jadi tidak terbaca oleh si rapid test itu. Kemudian bisa juga ada reaksi seperti namanya, kan masing individu berbeda-beda. Ada imunokompromis, ada yang tahan tubuh yang lemah, yang rendah, bisa juga itu jadi false negatif, jadi tidak muncul. Begitu. Sebenarnya sih tidak usah panik, tapi harus tetap waspada ya dok ya. Karena kan kita nggak pernah tahu apakah kita yang membawa virus itu ataukah memang kita yang terpapar. Kemudian ini dok, saya pernah baca juga di salah satu medsos itu ada orang yang tidak percaya dengan hasil rapidnya. Nah, bagaimana sih kita memang sekalian kita mengedukasi di channel ini, apa sih sikap yang harus kita lakukan gitu loh. Begitu kita mengetahui ini ada hasil, karena kan nanti kita mengetahui secara langsung karena hasilnya cepat, itu bagaimana? Karena banyak yang mungkin denial atau merasa bahwa nggak valid nih, saya nggak percaya, itu kan alat yang bisa error begitu. Yang jelas kita sudah melakukan pemeriksaan dan dilakukan oleh tim juga. Kemudian juga kita sudah melakukan dengan pemeriksaan rapid. Jadi istilahnya ya tidak misalnya reaktif pun juga tidak perlu panik berlebihan. Jadi nanti kita sampaikan juga ke depannya rekan-rekan hal-hal apa aja jika memang hasil yang seperti tadi di awal sudah saya sampaikan, bisa saja dia false positif dengan reaksi silang dengan virus yang lain. Tetap menjaga kesehatan diri kita dan juga menggunakan masker, cuci tangan sesuai aturan, jaga jarak, anjuran-anjuran yang sudah diberikan oleh pemerintah, sampai kita nanti untuk melakukan pemeriksaan lanjutan yang swab tadi itu yang PCR itu. Jadi belum tentu hasil reaktif itu udah pasti positif, itu tidak. Jadi kita harus pemeriksaan lanjutan. Bukan akhir dunia. Iya betul. Jadi bukan akhir dari segalanya. Iya, karena begitu ada kecenderungan kita punya pikiran begitu kita dites tuh hasil keluar kayak lihat nilai ujian gitu dong. Ini kayaknya akhir hidup aku gitu. Seolah-olah udah selesai semuanya. Iya, kayak merasa divonis gitu dok, merasa ada vonis bahwa aduh saya reaktif udah pasti COVID nih. Jadi nggak begitu ya dok ya? Tidak seperti itu. Jadi memang ada untuk teman-teman yang nanti akan persiapan rapid test sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jadi mulai sekarang udah bisa mencari edukasi yang tepat bahwa rapid itu hanya untuk screening awal. Dan kita nggak perlu merasa khawatir ya dok ya, karena ada prosedur medis selanjutnya. Ya, ada prosedur medis lanjutan dan memang untuk diagnosa pastinya yang seperti saya sebutkan tadi itu yang PCR. PCR yang swab itu ya dok ya. Oke, untuk closing statement dari Dr. Murdi, apa sih yang harus kita persiapkan berkaitan sama pola hidup sehat juga untuk menghadapi COVID
supaya secara imun antibodi kita tadi yang dokter jelaskan tuh bisa lebih meningkat. Begitu. Secara umum mungkin rekan-rekan udah cukup paham dari berita-berita televisi, info-info media sosial. Tapi mungkin di sini kita lebih memberi informasi lebih kepada rekan-rekan. Yang jelas penularan dengan COVID-19 itu dengan droplet ya. Droplet, jadi dia bisa keluar dan bisa menulari orang sekitar tuh dengan droplet-droplet itu seperti ada percikan gitu ya. Jadi yang jelas itu kita wajib cuci tangan. Cuci tangan teman-teman ya. Kalau memang tidak ada air yang mengalir didapat, misalnya kita bisa pakai seperti ini hand sanitizer di atas 70% ya. Kemudian seperti yang kita lakukan ini, walaupun kontak tapi kita menggunakan masker, baik pun masker bedah seperti ini, masker kain juga. Yang penting ada penutup di mulut kita dan hidung kita. Jadi untuk mengurangi resiko penularan harus tetap seperti itu. Kemudian kita juga jaga jarak aman. Jaga jarak aman sebisa mungkin ya. Jika tidak memerlukan atau kepentingan mendesak, tidak datang ke kerumunan, atau menjaga jarak 1-2 meter. Kemudian yang jelas makan dengan gizi yang seimbang. Makan gizi seimbang. Mungkin itu aja dari saya. Gitu. Jadi sekarang sudah nggak ada alasan lagi, nggak ada pakai masker, karena kan masker kain sudah bisa dapat di mana-mana kan. Bisa dibuat begitu ya. Bisa dicuci ulang. Menimbulkan kreativitas. Jadi sekarang boleh menegur orang ya dok ya kalau misalnya memang dia tidak mengikuti protokol COVID-19 begitu ya dok ya. Benar. Ini kan untuk kebaikan kita bersama. Jadi kita nggak menularkan ke orang lain, orang lain juga tidak menularkan kita. Kita sama-sama menjaga. Gitu. Ada tanggung jawab sosial supaya kita saling menjaga itu. Kita nggak boleh egois ya dok ya. Karena merasa aku sehat kok, aku nggak perlu pakai masker gitu ya. Setiap individu bisa mulai dari diri masing-masing. Begitu. Oke, itu edukasi yang sangat bagus dok. Harusnya kita punya podcast khusus nih untuk menjelaskan dari segi medis. Jadi teman-teman nanti bisa ditonton lagi untuk lebih jelasnya, prosedurnya sangat bisa diakses dimanapun. Dan ini memang khusus untuk persiapan kita di Balai Rehab BNN Tanah Merah ya dok ya. Oke. Terima kasih Dok Pur. Nanti dilanjutkan dengan kita ngobrol dari sisi psikologisnya. Mungkin nanti saya akan lebih banyak diskusi bertanya dengan si Rani. Terima kasih. Ahlinya. Ya, terima kasih Dok Pur. Thank you.